Rupiah sedang kesulitan, tanda-tanda masa sulit. Rupiah Indonesia sedang menghadapi masa-masa yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Rupiah Indonesia sedang menghadapi masa-masa sulit. Nilainya terus menurun, mencerminkan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Nilainya melemah terhadap mata uang utama dunia seperti dolar Amerika. Ini menunjukkan bahwa daya beli rupiah semakin berkurang di pasar internasional. Penurunan ini menjadi kekhawatiran serius karena akan memengaruhi kehidupan jutaan rakyat Indonesia. Banyak yang khawatir tentang bagaimana ini akan mempengaruhi harga barang dan jasa sehari-hari. Rupiah yang melemah berarti barang-barang impor akan menjadi lebih mahal, berdampak pada dunia usaha dan juga konsumen. Harga barang-barang seperti elektronik, bahan bakar, dan makanan impor akan meningkat. Tren pelemahan ini menandakan bahwa ekonomi Indonesia sedang menghadapi tantangan. Ini adalah sinyal bahwa ada masalah mendasar yang perlu segera diatasi. Ketidakpastian ekonomi global, kenaikan suku bunga di negara maju, dan arus keluar modal dari negara berkembang, semuanya berkontribusi terhadap tekanan pada rupiah. Faktor-faktor ini membuat situasi semakin kompleks dan sulit diatasi. Pemerintah perlu mengambil tindakan cepat dan tegas untuk menstabilkan rupiah dan mengembalikan kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia. Langkah-langkah seperti intervensi pasar, kebijakan moneter yang ketat, dan reformasi struktural mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Beban utang yang menggunung. Bagaimana rupiah yang melemah memperburuk keadaan? Pelemahan rupiah semakin memperburuk utang pemerintah Indonesia yang terus meningkat. Sebagian besar utang ini dalam bentuk mata uang asing, terutama dolar Amerika. Saat rupiah melemah, biaya untuk membayar bunga dan melunasi utang dalam dolar Amerika meningkat secara signifikan. Artinya pemerintah harus mengalokasikan porsi anggaran yang lebih besar hanya untuk membayar bunga, sehingga menyisakan lebih sedikit dana untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Situasi ini membutuhkan perhatian segera untuk mencegah beban utang yang tak terkendali. Mengurai jebakan utang penyebab meningkatnya beban bunga. Meningkatnya beban bunga utang pemerintah merupakan isu kompleks dengan banyak faktor penyebab. Salah satu faktor utamanya adalah kenaikan suku bunga global. Ketika bank sentral utama di seluruh dunia menaikkan suku bunga untuk memerangi inflasi, maka akan semakin mahal bagi Indonesia untuk meminjam uang dari luar negeri. Selain itu, ketergantungan Indonesia pada sumber pendanaan asing, meskipun menyediakan akses terhadap modal, juga membuat negara ini rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Ketergantungan ini membuat ekonomi rentan terhadap guncangan eksternal dan meningkatkan risiko yang terkait dengan pinjaman pemerintah. Efek domino, konsekuensi ekonomi dan sosial dari meningkatnya utang. Ketika utang terus meningkat, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat. Eskalasi utang pemerintah dan kenaikan pembayaran bunga memiliki konsekuensi yang luas bagi ekonomi Indonesia dan rakyatnya. Setiap tahun, anggaran negara semakin terbebani oleh kewajiban pembayaran utang yang terus meningkat. Ketika pemerintah mengalokasikan lebih banyak dana untuk membayar utang, pengeluaran untuk layanan publik yang esensial akan tertekan. Ini berarti lebih sedikit dana yang tersedia untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sekolah-sekolah yang rusak, rumah sakit yang penuh sesak, dan jalan-jalan yang rusak menjadi pemandangan umum. Terlebih lagi, beban utang yang tinggi dapat menghambat investasi asing karena investor menjadi khawatir dengan stabilitas ekonomi negara. Ketidakpastian ini membuat investor ragu untuk menanamkan modal mereka. Hal ini selanjutnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Kurangnya investasi berarti lebih sedikit proyek pembangunan yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Dampak sosial dari situasi ini juga memprihatinkan karena secara tidak proporsional akan memengaruhi rumah tangga berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada dukungan pemerintah dan program sosial. Keluarga-keluarga ini mungkin akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan dan tempat tinggal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mencari solusi yang berkelanjutan dalam mengelola utang, agar tidak mengorbankan kesejahteraan rakyat dan stabilitas ekonomi jangka panjang.
Bagian 5, menavigasi badai utang, strategi untuk masa depan yang berkelanjutan. Mengatasi tantangan kenaikan utang pemerintah memerlukan pendekatan multi-cabang yang berfokus pada stabilisasi jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang. Ini berarti kita harus memikirkan solusi yang tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga dapat bertahan dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, pemerintah harus memprioritaskan disiplin fiskal. Ini termasuk pengelolaan anggaran yang ketat dan pengawasan yang lebih baik terhadap pengeluaran. Artinya, mengendalikan pengeluaran dan mencari cara untuk meningkatkan penerimaan negara untuk memastikan utang tetap terkendali. Peningkatan penerimaan bisa datang dari berbagai sumber, seperti pajak yang lebih efisien dan kebijakan ekonomi yang mendukung. Namun, hanya memangkas pengeluaran bukanlah solusi yang berkelanjutan. Kita perlu mencari keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan. Pemerintah juga harus fokus menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi swasta, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Investasi ini bisa dalam bentuk pembangunan infrastruktur, teknologi, dan pendidikan. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan infrastruktur, menyederhanakan regulasi, dan memastikan kepastian kebijakan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas fiskal jangka panjang. Bagian 6, melampaui langkah konvensional, diversifikasi pendanaan, dan meningkatkan ekspor. Untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri dan memitigasi risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar, Indonesia perlu mencari sumber pendanaan alternatif. Ini termasuk mengembangkan pasar obligasi domestik yang lebih dalam dan kuat. Dengan menarik lebih banyak investor domestik, Indonesia dapat mengurangi paparannya terhadap volatilitas suku bunga global. Selain itu, negara harus memprioritaskan peningkatan ekspor untuk memperbaiki neraca perdagangan dan memperkuat rupiah. Hal ini membutuhkan dukungan terhadap industri yang kompetitif, peningkatan infrastruktur untuk memfasilitasi perdagangan, dan mempromosikan produk Indonesia di pasar global. Bagian 7, tanggung jawab bersama, perlunya transparansi dan keterlibatan publik. Mengatasi tantangan utang pemerintah bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah. Hal ini membutuhkan upaya kolektif dari semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Transparansi dan komunikasi terbuka sangat penting untuk membangun kepercayaan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. Pemerintah harus transparan tentang kondisi keuangan negara, mengomunikasikan tantangan dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya dengan jelas. Keterlibatan publik dan partisipasi dalam diskusi kebijakan dapat menghasilkan solusi yang lebih terinformasi dan efektif. Bagian 8, memetakan arah untuk stabilitas. Rekomendasi kebijakan untuk pengelolaan utang. Untuk mengatasi tantangan saat ini dan memastikan keberlanjutan fiskal jangka panjang, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, menerapkan reformasi perpajakan yang komprehensif untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak sangatlah penting. Kedua, memprioritaskan belanja publik pada proyek-proyek dengan hasil ekonomi dan sosial yang tinggi, sambil meminimalkan kebocoran dan inefisiensi juga sangat penting. Ketiga, menumbuhkan budaya literasi keuangan dan pinjaman yang bertanggung jawab di kalangan masyarakat dapat memberdayakan warga negara untuk membuat keputusan keuangan yang terinformasi. Bagian 9, masa depan kita bersama, seruan untuk bertindak demi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Isu meningkatnya utang pemerintah dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia merupakan masalah mendesak yang memerlukan perhatian segera dan berkelanjutan. Konsekuensi dari tidak bertindak terlalu besar untuk diabaikan. Mengatasi tantangan ini bukan hanya keharusan ekonomi, tetapi juga keharusan sosial. Marilah kita, sebagai bangsa bersatu, terlibat dalam dialog yang konstruktif dan menuntut tata kelola yang bertanggung jawab dan transparan. Bersama-sama, kita dapat menavigasi masa-masa sulit ini dan membangun masa depan yang lebih tangguh dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.